ini menjadi apa namanya tugas kita. Kita harus berikhtiar. Di era sekarang banyak betul orang yang mudah terpleset. Contoh, sekarang ada WhatsApp dengan diposting, mau ngaji posting, ya, mau apa ibadah posting, khawatirnya akan ngebelokin niat bukan karena Allah. Itu kan termasuk syirik kecil gitu ya, syirik khafi tersembunyi. Nah, ikhtiarnya bagaimana? Maka kita harus mantapkan bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalaupun ente mau posting, niatnya ente menunjukkan kebaikan. Siapa tahu dari melihat ini banyak orang pengen berbuat kebaikan. Kalau ada orang serta-merta ngatain ente ibadah kegiatan ngaji pakai diposting-posting, riya. So tahu ente. Riya itu urusan kita sama Allah. Kita yang tahu. Boleh jadi ada orang melakukan itu. Orang posting bikin dosa, bikin kedurhakaan aja berani terang-terangan. Ente nggak komentarin. Giliran orang posting masalah kebaikan, ente bilang riya. Ini kan sesuatu yang kekeliruan bikin orang jadi takut untuk undangan pengajian, untuk ngajak bersedekah, untuk ngajak berbuat kebaikan yang lainnya. Nah, ikhtiarnya bagaimana? Engkau harus meniatkan segala gerak ucapan apapun yang kau lakukan. Itu tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena begini Mas Agung, di dalam Al-Quran tuh Allah ceritain manusia tuh kalau lagi susah emang gampang ingat Allah, tapi giliran senang mereka lupa sama Allah. Fa'idha rokibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Pada saat mereka berada di atas kapal takut sama air lautan, da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Tapi begitu kami selamatkan mereka ke daratan, falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun, begitu sampai ke daratan mereka syirik lagi, menyekutukan Allah lagi. Tapi menarik nih, kalau kita buka tafsirnya, kita akan ketemu sosok manusia yang dia adalah putranya Abu Jahal. Namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Dia pada saat Fathu Makkah, dia lari, takut dieksekusi. Dia lari, dia naik kapal, dan kemudian terjadi ombak besar. Dia bilang, wahai para kaum, berdoalah minta keselamatan kepada Allah, Tuhan yang sebenarnya. Kalau kita selamat, aku akan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu orang yang dia tidak menyembah Allah, masih tahu bahwa segala sesuatu dalam kehendak Allah. Yang sembayang dari akil balik sampai waya gini, masih suka silaturahim ke dukun. Silaturahimnya ke dukun. Supaya apa? Jadi orang kaya. Akal sehatnya mati. Lo lihat dukunnya aja hidupnya susah. Kalau dia bisa bikin ente kaya, dia duluan yang kaya. Tapi berhubung udah nggak percaya sama Tuhan, bahwa dia butuh bantuan dari manusia, akal sehatnya nggak berfungsi. Dan orang yang berbuat syirik, dia pasti akalnya rada miring. Iya Pak, kalau dia nyembah batu, dia nyembah pohonan. Dulu kan di zaman Rasulullah yang pertama kali disuarakan adalah masalah ketauhidan. Orang kaya kafir Quraisy, yang kaya dia bikin patung dari emas, setengah kaya dari perak. Yang sebelum miskin dia dari kayu. Yang udah miskin dari adonan. Jadi kalau dia lapar, Tuhannya dimakan. Ya, nggak sehat. Lu yang bikin, duit lu, kemudian lu sembah. Itulah bahaya dari kesyirikan. Dia tidak lagi mengenal bahwa semua dalam kendali Allah. Padahal itu yang datang ke dukun, hafal ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati
wa ma fil ard. Kelar urusan, milik Allah semuanya. Kalau ente datang kepada Allah, kelar semua urusan. Maka materi ini menjadi sebuah pencerah buat republik ini untuk kembali kepada ketauhidan. Amalkan agama yang kau yakini. Dan kita sebagai orang Islam tidak pernah akan menoleh ke kiri dan ke kanan, karena tidak ada yang bisa mendatangkan satu bencana, mendatangkan satu manfaat illa biiznillah. Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah.